Kota Puerto Vallarta, Meksiko, dilanda kekerasan menyusul kematian Nemesio Oseguera Cervantes, pemimpin kartel generasi baru Jalisco. Bangunan dan kendaraan terbakar, sementara evakuasi dilakukan di berbagai wilayah untuk keselamatan warga. Gubernur Pablo Limos menangguhkan kegiatan sekolah sementara dan memastikan transportasi umum segera dipulihkan. Pihak berwenang menangkap 25 orang yang diduga terlibat kekerasan, serta 14 lainnya terkait tindakan penjarahan. Warga diimbau tetap waspada dan mengikuti arahan otoritas setempat. Terima kasih kepada seluruh personil Satgas Operasi Damai Kartens yang bekerja dengan hati, menghormati adat dan dekat dengan masyarakat, sehingga Papua tetap aman dan kondusif. Amalongo, Amole, Saipa. Perkenalkan, saya Theo Afasdanya sebagai tokoh akademisi pada Politeknik Amapari Timika. Menyatakan dukungan penuh kepada Satgas Operasi Damai Kartens 2026 dalam menjaga keamanan dan melindungi masyarakat Papua dengan pendekatan dialog yang humanis. Saya mendukung penegakan hukum yang tegas dan profesional terhadap kelompok yang ingin memecah persatuan demi keselamatan dan masa depan orang Papua. Dengan terjadinya beberapa peristiwa pada beberapa waktu yang lalu, sangat disayangkan. Saya menghimbau agar mungkin kita lebih peka dalam menghadapi situasi yang terjadi. Dengan ini, saya mengajak masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum jelas kebenarannya, serta selalu memeriksa setiap informasi yang diterima. Terima kasih kepada seluruh personil Satgas Operasi Damai Kartens yang bekerja dengan hati, menghormati adat dan dekat dengan masyarakat, sehingga Papua tetap aman dan kondusif. Harapan saya, Operasi Damai Kartens terus berjalan dengan baik, profesional, dan berintegrasi, karena keamanan Papua adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita baku jaga Papua agar tetap aman dan damai. Papua aman, Papua damai, Papua milik kita semua. Terima kasih. Satgas Operasi Damai Kartens mencatat lonjakan gangguan keamanan di Kabupaten Yahukimo. Dari 3 kasus pada awal 2025, menjadi 23 kasus pada Januari hingga pertengahan Februari tahun 2026, Kepala Operasi Faisal Ramadhani menyebut, eskalasi meningkat sejak kaburnya Kopi Tua Haluka dari Lapas Wamena. Personel diperkuat hingga 250 orang, dan 12 tersangka telah diamankan, termasuk 2 DPO utama.
guna menekan aksi kekerasan dan menjaga stabilitas wilayah. Sabar. Oke. Terkait itu Pak, update penanganan keamanan di Yahukimo sampai saat ini seperti apa Pak? Terutama pasca adanya surat edaran penutupan sejumlah vaskes oleh pemerintah. Dari sisi pengamanannya seperti apa Pak? Ya, kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa sesungguhnya sejak awal tahun 2026 ini memang kita melihat dari perkiraan intelijen bahwa kemungkinan akan ada peningkatan yang berbeda dengan tahun 2025, dan peningkatan itu memang secara statistik terlihat jelas. Kalau tahun 2025 dari Januari sampai Februari itu hanya ada 3 kejadian di Yahukimo. Sementara di 2026 ini sampai kemarin itu ada 23 kejadian. Jadi memang ada situasi yang signifikan, dan itu memang kita sudah prediksi hal ini terjadi sejak 25 Februari 2025. Sejak kaburnya Kopituah Hiluka dari Lapas Wamena, itu memang peningkatan eskalasi gangguan keamanan di Yahukimo itu signifikan. Tapi kita coba sudah lakukan langkah-langkah. Jadi di awal tahun 2026 kita tambahkan personil dari sekitar 80-an personil, kita tambahkan menjadi sekitar 150-an personil di awal tahun. Kemudian awal Februari kemarin kita tambahkan lagi sekitar 50-an orang. Jadi sekarang untuk Damai Karten kurang lebih ada sekitar 250-an orang. Di Yahukimo? Ya, di Yahukimo. Dan dari November sampai kemarin itu kita sudah tangkap 12 orang tersangka, dan hari ini kita tangkap salah satu TO yang utama dari Yahukimo atas nama Homi Hiluka, di mana dia ini terlibat dalam penembakan anggota kami tahun 2022, ya, meninggal dunia di jalan arah Lokpon. Kemudian pembakaran mobil Satbimas di Jalan Paradiso, ini tanggal 28 Januari 2025. Pembunuhan masyarakat pendulang di sepanjang area di April 2025 yang ada 17 jenazah itu kita evakuasi. Nah, itu dia termasuk pelakunya. Kemudian penembakan terhadap anggota Kodim Serka Segar Mulyana 16 Juni 2025, dia juga bagian dari kejadian tersebut. Selain itu juga dia melakukan penganiayaan berat terhadap tukang sensor kayu, ya, Edi Sudirman, dan saudara Udin meninggal dunia. Kemudian penganiayaan berat terhadap Ujang Supriyatna. Kemudian peristiwa pencurian pembakaran 1 unit mobil merek Panther Silver di kilometer 2 perumahan Pemda Lama. Satu lagi adalah pembunuhan terhadap Daniel Dati dan pengerusakan gedung sekolah. Dan terakhir adalah penembakan terhadap Suwono yang 12 Februari 2026. Jadi ada 10 kejadian yang kita data sampai sore ini, ya, yang kita data, ya, dari tahun 2022. Dan kita masih dalam pengembangan, baik itu pengembangan terhadap kejadian-kejadiannya maupun pengembangan terhadap siapa saja yang dia melakukan kejadian tersebut. Jadi pada prinsipnya kita memang sudah lakukan upaya-upaya untuk pertama melakukan pencegahan adanya aksi, dan kedua lakukan pengejaran terhadap DPO yang sudah terdata oleh kita. Dan alhamdulillah hari ini ada 2, satu lagi itu atas nama Simak Kipka. Nah, Simak Kipka ini dia melakukan pembakaran terhadap mobil Triton kepala desa Yalmabil 18 Februari kemarin. Ini ditangkap di mana, Pak?
di dekat DPRD ya. Maksudnya mereka di Yaukimo semua? Iya, jadi Yaukimo semua posisinya. Dua lokasi yang Cuma di berbeda. lokasi. Iya, dua lokasi yang berbeda. Nanti detailnya nanti kita rilis yang lebih detail lagi. Jadi saat ini sudah diamankan di Polres Yaukimo. Ya, dua-duanya sudah diamankan Polres Yaukimo. Ini kita coba lakukan pengembangan sekarang. Pak, itu tadi Pak terkait masalah Vaskes yang ditutup, bagaimana nanti sinerginya untuk memberikan jaminan keamanan terhadap nakes-nakes, karena kan alasannya kan itu tadi ada teror dan lain sebagainya Pak. Ya, tadi secara umum kami sampaikan, kami pada prinsipnya sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang juga secara signifikan. Bukan berarti kami diam, kami lakukan upaya-upaya penamaan pasukan, kemudian pengamanan terhadap. Jadi dari 1 bulan yang lalu kita pernyataan-pernyataan mereka itu betul-betul kita catat, melakukan penyerangan ke pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan juga fasilitas umum lainnya. Sehingga kita lakukan, jadi rekan-rekan mungkin bisa datakan, ada beberapa kejadian yang gagal. Jadi mereka gagal melakukan pembakaran, gagal melakukan penyerangan, itu bisa kita gagalkan. Jadi dalam 2 minggu terakhir ini, sekurang-kurangnya ada 3 kejadian, itu kita gagalkan. Pembakaran dan juga penyerangan terhadap masyarakat, dan ini menunjukkan bahwa kita memang serius untuk mengamankan kota Yaukimo, bukan hanya tenaga kesehatan sebetulnya, tapi untuk keseluruhan fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan juga fasilitas umum lainnya, termasuk juga kegiatan-kegiatan masyarakat. Jadi kita sungguh sangat serius terhadap hal tersebut.